Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti biasanya kita akan kembali lagi menyaksikan cuplikan video menarik tentang jalannya perpolitikan hari ini. Dan saya berharap video-video yang akan ditampilkan nanti itu bisa menambahkan informasi kepada teman-teman semua, mengedukasi dan cukup menghibur teman-teman semua yang ada di rumah hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk membahas videonya satu persatu. Dan let's jump to the video guys, and let's do this. Nah, ini dia ya. Jadi jangan juga PDIP Bu Irma, aku suka ini bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak, kita semua salah. Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah. Yang mengendorse si Samsul siapa? Partai politik. Lah, yang ngendorse Samsul itu kan partai politik. Pak Hasto mukanya langsung kecut teman-teman ya. Ini Bu Irma memang barbar ya. Singgung langsung di depan orangnya langsung. Itu baru bilang nyali ya. Itu baru bilang berani ya. Bapaknya senang-senang aja di endorse. Terus Pak PDIP misalnya bilang Jokowi pengkhianat, mengkhianati PDIP. Lah kalau memang mau membenahi Elixen ini, nggak perlu dong ribut-ribut. Jokowi nggak lagi bersama dengan PDIP, nggak perlu. Jadi sempat heboh ya, waktu Ibu Irma mengeluarkan statement seperti ini. Baru bilang politisi yang realistis, yang tidak keluar pernyataan atau statement dari kebencian atau dari sakit hati karena kalah. April adalah aksi pengawalan terhadap MK, dan tanggal 22 adalah aksi perlawanan jika ternyata MK berpihak kepada penguasa. Lah, gimana? Ini artinya seluruh rakyat Indonesia tetap melihat. Nah bro, artinya perempuan ini mengajak masyarakat pendukung paslon yang kalah untuk memberontak. Ya, memberontak dan makar. Putusan MK tidak sesuai dengan mereka harapkan. Ya, ngapain sih capek-capek mengajukan gugatan mereka ke MK? Kalau toh memang mereka mengeluarkan kalau tidak sesuai dengan apa yang mereka mau, mereka akan tetap memberontak. Ini kan orang-orang pemberontak provokator yang akan merusak NKRI, teman-teman. Kita lihat babak selanjutnya. Ketika mungkin MK akan mengeluarkan putusan dan itu berpihak kepada 02. Kita lihat apa yang akan mereka lakukan. Dan saya percaya itu adalah sebuah alasan yang kuat, yang tepat untuk polisi untuk menahan mereka karena sudah masuk ke dalam makar pemberontakan dan tidak taat kepada undang-undang yang berlaku. Itu harus ditangkap sih. Freeport itu bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia, milik negara kita. Ini dia. Jadi jangan punya ada bayangan di sini Freeport itu Amerika, sudah Indonesia. Sebentar lagi akan kita tambah menjadi 61% lagi. Wow, kenapa enggak? Dan pendapatan ya. Freeport sekarang ini 70% itu masuk ke negara. 70%. 70%. Wow. Begitu kita naik lagi menjadi 61% nantinya, 80% akan masuk ke negara. Nah, ini yang membuat rakyat Indonesia begitu mencintai Pak Jokowi. Kenapa nggak dari dulu presiden-presiden yang sebelumnya seperti ini? Kalau memang dari dulu dilakukan seperti ini, Indonesia sudah kaya, teman-teman ya. Ini salah satu contoh apa yang dilakukan Pak Jokowi, menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang memihak kepada rakyat dan negaranya, bukan mencari kepentingan dan keuntungan diri sendiri dan kalangannya. Kemudian calon yang kedua, Jokowi sama Ahok. Jokowi Muslim, tapi orang tuanya Kristen. Jokowi hanya berdasarkan lihat berita di Google yang hoax, si bapak ini yang mengaku yang mempunyai surga asal memfitnah orang lain ya. Akhirnya kan videonya padahal sudah lama tapi sampai hari ini menjadi aib bagi ia sendiri karena kehilangan respect banyak orang kepada Rhoma Irama.
bukan lagi penyanyi dangdut, tapi udah kayak Sengkuni aja ya. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebutkan bahwa partainya telah memberi surat tugas pada Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk bertarung dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara di Pilkada November mendatang. Kalau Mas Bobi kan sudah mendapatkan surat tugas dari Partai Golkar bersama dengan Wagub Ijek, sama-sama sudah mendapatkan surat tugas dan Partai Golkar akan melakukan evaluasi. Pak Hasto pasti sekarang lagi gigit jari ya. Karena kemarin Pak Hasto dan partainya sudah menolak Mas Bobi Wali Kota Medan untuk maju di Pilgub Sumut. Dan sekarang setelah ditolak oleh partai Bapak, malah Mas Bobi diusung oleh Partai Golkar. Malah sudah mendapatkan surat tugas loh. Dan sebentar lagi Mas Bobi akan berhadapan dengan calon gubernur yang diusung oleh partai Pak Hasto. Kira-kira siapa yang menang ya? Pasti kalah. Mas Bobi lah. Pasti kalah PDIP. Tapi kalau Mas Bobi yang menang bahaya juga ya. Bahaya, nanti partai Bapak nggak terima lagi. Nanti gugat lagi. Katakan curang sebagainya ya. Saya dari Sulawesi Tenggara ya. Jadi menanggapi persoalan ini, kita yang masyarakat jauh pun sebenarnya sudah resah dengan keadaan ini dan berharap agar penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu ini benar-benar sudah harus dicek, dilakukan yang disebut penyelidikan, yaitu hak angket. Karena gini, semenjak reformasi kan kita nggak pernah dicek ini. Apakah penyelenggaraan pelaksanaan pemilu kita sesuai dengan demokrasi yang demokratis itu, atau bahkan melenceng daripada itu. Oleh sebab itu, sikap rakyat hari ini yang sebagian misalnya, entah itu jumlahnya mayoritas atau gimana, menentukan sikap seperti yang ada di tempat ini sekarang, itu harus... Semua salah Jokowi. Kalimat itu telah kita baca dan dengar hampir 10 tahun ini. Tapi tahukah kalian bahwa justru dengan kalimat ini Jokowi malah selalu bisa menang di setiap permainan. Yes. Jokowi memang bukan Aang, sang pengendali angin, air, tanah, mungkin ya, Ang dan api seperti di cerita Avatar The Last Airbender. Asik. Tapi kemampuannya memang mirip-mirip seperti itu. Layaknya Aang, Jokowi sanggup mengendalikan energi yang dipakai lawan untuk menyerang dirinya. Energi itu diputar dan dibalikkan menjatuhkan pemiliknya sendiri. Semakin besar serangan, semakin besar energi untuk diputar balikan. Yes, bukan buat sekali menyerang, tapi cukup untuk bertahan. Asik sekali ya. Tidak ada pembangunan di Papua. Aduh, Tuhan ampun. Kita pusing. Ini tahu apa orang tua ini. Aduh, Maci. Salah satu Maci ini gue tahu toh. Orang di Papua tuh sangat cinta sama Pak Jokowi dia, karena semasa dia menjabat sebagai presiden tuh dia sebangun orang di Papua nih dari kota Sorong sampai di mana-mana tuh dibangun. Apalagi yang saya dengar Maci ini kok orang dari kota Sorong. Kok paling bikin malu saja, betul. Apalagi saya bikin malu saja kamu dari kota Sorong. Dan saya tahu Maci pembangunan di kota Sorong selama Bapak Presiden Jokowi menjabat itu sangat besar. Bukan hanya di Sorong, tapi di daerah lain juga, di pelosok-pelosok hutan banyak yang Bapak langsung turun langsung untuk membangun jalan-jalan. Deh, baru dengan enaknya aku bilang terhadap pembangunan di kota Sorong, di Papua. Maci nih mulut putar balik. Maci, udah bayar berapa dari pajak tua yang ada samping kau berani bicara lagi tuh. Aduh, Maci nih sudah terlalu kelewatan. Kau fitnah sekali. Kau fitnah Pak Jokowi dia. Kau terlalu sekali Maci. Tidak ada pembangunan di Papua. Dia bilang. Ayo mbak-mbak, mas-mas yang ganteng-ganteng, cantik-cantik di rumah, nenek-nenek, adik-adik, ini nasib kita dipertaruhkan. Minggu ini negeri ini dipertaruhkan. Jadi kalau kalian masih malas, kalian tidak mau turun, aduh, jangan nyesal besok-besok, jangan marah besok-besok jika terjadi sesuatu terhadap bangsa ini. MK harus kita beri dukungan. Hakim-hakim MK juga manusia biasa yang mungkin saja mereka tertekan. Dengan doa kita, dengan kehadiran kita ke sana, insya Allah. Kalian yang menekan MK,
Ya, orang-orang licik seperti kalian yang membuat intervensi dalam sidang MK. Kalian ngapain demo? Kalian mau mengintervensi keputusan dari MK, mengganggu dengan mengancam-ngancam demo berjilid-jilid dan sebagainya. Ya, aduh. Allah bisa membantu memberi spirit kepada mereka. Jadi besok 16 besok kita bersama 212 turun 19 dan 22. 22 itu adalah penentuan ketuk palu MK. Ayo, jangan malas. Yang jangan merasa so cantik, so kaya. Udahlah, hari ini kita lepaskan semua kita itu. Yang penting kita bersatu untuk bangsa ini. Allahu Akbar, takbir. Ayo, mbak. Gak tahu malu sekali ya. Paling sedikit, paling berisik. Dan ngapain kalau kamu mau paksa rakyat Indonesia? Dia mau mengatakan kepada kalian teman-teman, hei jangan sok cantik, jangan sok kaya. Ayo kita rame-rame. Jangan malas kalian di rumah. Ih, ngapain kami urus-urus kalian? Kami mau kerja, Bu. Anda ini ada otak atau tidak ya? Anda pakai otak dan logika Anda. Ya tapi mungkin kalian sudah nggak punya otak ya. Mending kami kerja. Mending kami cari nafkah buat keluarga, buat penghidupan kami. Daripada ikut-ikut kalian. Ngapain? Anda mengatakan kami malas? Biar aja kami malas. Malas untuk meladeni kalian. Ih, nggak tahu malu sekali. Bikin emosi nih ibu ini ya. Bikin emosi. Ih, mace. Kita sudah mengganggu orang. Makanya mohon maaf. Saya kalau diundang ceramah agama, saya nanya dulu, ceramahnya di mana? Di panggung. Panggungnya di mana? Di jalan, katanya. Gak datang. Ranting saja yang menghalangi tidak kita singkirkan. Kita, kata Nabi, dianggap orang tidak beriman. Kita mau peringatan hari besar agama, katanya mau ngaji, tetapi menghalangi jalan. Apa kata orang? Ya, ini baru bilang. Itu namanya egois agama yang selama ini kita anggap sah. Karena Luar kita biasa, egois Pak Ustadz. dengan Ini keyakinan Pak kita. Ustadz, ya. Pada berapa banyak orang yang terhambat tidak bisa lewat karena kita bikin acara itu. Bikin acara yang benar aja. Cari tempat yang nyaman, jangan menghalangi orang. Yes. Makanya saya bilang, ya, awas ya, parkir jangan sampai ke jalan. Saya kasih peringatan. Luar biasa. Ini lagi ada pengajian di sini, meluber mobil ke jalan, orang bingung. Ngaji ini saya bubarkan, buat apa? Ini kesadaran yang selama ini kita menganggap kalau itu boleh-boleh saja, betul nggak? Saya tempo hari di Ponorogo diundang pengajian, tablik akbar, sama romo-romo yai di sana. Begitu saya mau naik panggung, saya tanya, ini panggung kok kayaknya di jalan? Terus apa masalahnya, katanya yai? Tanya saya mau pulang. Apaan? Orang lewat. Betul nggak? Siapa tahu ada orang yang pesan makanan lewat Grab, terhalang panggung, kan terhalang. Katanya orang biasa itu ya, mulutnya. siapa sih? Teman-teman tahu nggak siapa Ustadz ini? Ustadz ini layak untuk diviralkan, layak untuk diangkat ke permukaan karena itu ceramahnya itu benar-benar mengademkan, membuat para pendengarnya itu mendapatkan nilai-nilai yang begitu baik. Saya sangat-sangat kagum ya dengan seharusnya ustadz seperti ini yang diangkat ke media-media. Harusnya dia yang diundang untuk menjadi pembicara di tempat-tempat besar. Jangan ustadz-ustadz yang mengaku dirinya berakhlak tapi ceramahnya itu memecah belah. Ini salah satu contoh yang harus kita up, teman-teman ya. Luar biasa. Siapa sih Pak Ustadz ini? Layak ini untuk di up, teman-teman ya. Muka dia 2024 Anies Presiden. Malas lihat mereka. Dan semua ini terjadi karena pemimpin negara dalam hal ini Jokowi adalah biang keroknya. Jokowi adalah pengkhianat bangsa ini. Dia pengkhianat karena dia semenjak wali kota, gubernur DKI Jakarta dan presiden 2 periode, dan anak sama mantunya semua didukung oleh PDIP Perjuangan. Tapi kenyataannya dia mencundangi PDIP Perjuangan dan mendukung Prabowo yang notabene 2 periode Prabowo melawan dia. Pokoknya orang-orang pendukung 03 PDIP Perjuangan itu sampai detik ini memiliki satu pemahaman bahwa Pak Jokowi itu 2 kali menjadi Presiden Republik Indonesia karena PDIP. Mereka memiliki pemahaman itu.
Padahal yang membuat Jokowi menjadi presiden adalah suara rakyat Indonesia. Ya. Karena rakyat percaya kepada Pak Jokowi. Entah itu siapa yang mengusung. Entah itu Golkar yang mengusung. Entah itu PKB atau partai lain yang mengusung Pak Jokowi. Namanya rakyat mau pilih Jokowi, ya Jokowi bakalan jadi presiden. Jadi yang mengantarkan Jokowi sukses memimpin Indonesia menjadi pemimpin Indonesia adalah rakyat Indonesia itu sendiri. Kalau rakyat gak percaya sama Jokowi, biar PDIP berkoalisi, Gerindra, Golkar. Kalau rakyat gak percaya, gak bakalan jadi. Seharusnya kan hal sesimpel ini mereka bisa pahami dengan mudah. Akan tapi mungkin kesombongan karena sudah 2 kali menjadi penguasa, partai penguasa itu membuat mereka benar-benar merasa diri itu lebih besar dari Pak Jokowi. Merasa diri paling berjasa untuk Jokowi. Padahal Jokowi yang paling berjasa untuk mereka. Kalau nggak Jokowi, mereka mungkin nggak akan berkuasa. Mereka hanya kecipratan pengaruh atau popularitas dari seorang Jokowi saja. Sekarang kan terbukti. Sekarang benar-benar terbukti. Ya, terbukti, teman-teman ya. Nggak ada Jokowi nggak menang. Nggak ada Jokowi itu presiden yang di ujung mereka kalah kan teman-teman ya. Terbukti kan. Terbukti kalau bahwa bukan Pak Jokowi itu kalau nggak ada PDIP. Jadi apa ya? Kasian deh katanya. Sekarang kebalik kan PDIP nggak dapat Jokowi. Kasian deh. Nah kan itu bukti fakta yang nyata yang bisa kita lihat. Makanya jangan sombong. Karena kesombongan adalah akar daripada kejatuhan. Barang siapa yang tinggi hati dia akan direndahkan. Jadi seperti itu. Seperti Pak Jokowi sampai hari ini rendah hati. Dikatakan seperti itu. Dikatakan seperti Pak Jokowi itu kalau nggak ada PDIP kasihan deh. Kemudian semua kader-kader PDIP yang ada di kiri kanan muka belakang Pak Jokowi, mereka menertawakan Pak Jokowi dan Pak Jokowi hanya senyum menahan sakit di dada. Tapi nggak apa-apa. Akhirnya pembalasan milik Tuhan. Pembalasan terjadi. Rakyat menilai dan rakyat menunjukkan kedaulatannya. Akhirnya apa kan teman-teman? Pak Jokowi tidak serta-merta menunjukkan dukungannya kepada Pak Prabowo hanya dengan isyarat-isyarat singkat, hanya dengan makan bakso bareng. Tapi dengan hal tersebut, karena pengaruh Jokowi yang luar biasa, rakyat memilih Pak Prabowo. Sadis nggak teman-teman? Pak Jokowi ini luar biasa sekali teman-teman. Jangan mensolimi orang baik dan orang yang dipercaya rakyat. Dia ulti kan teman. Bagaimana pendapat kalian? Tulis kolom komentar. Saya Vicky mau pamit.